Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Hidayah dengan NIM 1913040184. Saya berasal dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan pengertian poligami. Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu polo dan gemen. Polo berarti banyak, gemen berarti perkawinan. Jadi, poligami berarti perkawinan yang banyak. Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak suami mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu bersamaan. Artinya, istri-istri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai istrinya. Kemudian yang kedua itunya alasan poligami. Pada dasarnya, seorang pria hanya boleh mengawini seorang istri. Seorang suami ingin beristri lebih dari satu orang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan agama memberikan izin. Terdapat dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dasar pemberian izin poligami oleh pengadilan agama dapat diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, yaitu yang pertama yaitunya istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Yang kedua, istri cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kemudian yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Mungkin itulah yang dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Melendra dengan NIM 1913040181 akan melanjutkan penjelasan materi tentang poligami, yang mana saya akan menjelaskan poin yang C, yaitu syarat-syarat poligami. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang, ini harus dipenuhi syarat-syarat berikut, yang mana syaratnya yaitu yang A, adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. Yang B, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Yang C, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Adanya persetujuan dari istri-istri, maksud syarat ini dapat berupa persetujuan lisan maupun tulisan. Apabila persetujuan itu berupa lisan, maka persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan pasal 41B PP. Persetujuan istri ini tidak perlu bagi suami apabila istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Penjelasan syarat yang kedua yaitu adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak mereka. Maksud syarat ini dibuktikan dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja suami tersebut, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan. Dan maksud syarat yang ketiga yaitu adanya bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Maksud syarat ini dilakukan dengan membuat surat pernyataan atau janji suami yang akan melakukan poligami dalam bentuk yang ditetapkan. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, prosedur poligami. Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti. Namun di Indonesia dengan kompilasi hukum Islamnya telah mengatur hal tersebut sebagai berikut. Pasal 56, suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus dapat izin dari pengadilan agama. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara
sebagaimana diatur dalam bab 8 Pengaturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 57, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Istri dapat mencatat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Selanjutnya pasal 58. Selain syarat utama yang disebut dalam pasal 55 ayat 2, maka untuk memperoleh izin pengadilan agama harus pula dipenuhi syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya pasal 59. Dalam hal istri tidak mau memberi persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang harus dalam pasal 55 ayat 2, 57. Pengadilan agama dapat menetapkan tentang perizinan setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama.